Nah, kita mulai. Yang pertama, cahaya yang ada di sekitar kita. Coba, selain matahari, cahaya apa yang ada di rumahnya Gaza? Lampu. Nah, cahaya itu Gaza ada dua, yaitu cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Kalau cahaya tampak itu cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Contohnya apa? Cahaya yang dapat dilihat oleh mata. Yang bisa Gaza lihat. Yang tadi disebutin. Cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Iya, lampu. Tuh. Di gambar jelas ya. Di situ ada gambar lampu sama gambar apa itu? Iya. Itu adalah cahaya tampak. Jadi kalau ada soal misalnya gini, sebutkan contoh cahaya tampak. Jawabannya apa, Gaza? Kenapa? Nggak dengar? Udah dengar? Jelas? Udah jelas? Oke. Coba sebutkan contoh cahaya tampak. Itu loh yang coba lihat di gambar. Nah, contoh cahaya tampak. Apa contohnya? Coba Gaza, nggak usah lihat buku dulu. Lihat yang ada di gambar ini. Nah, contoh cahaya tampak. Di situ sudah kakak tulis apa contohnya? Cahaya matahari dan iya benar. Next ya. Nah, ini ada cahaya tidak tampak. Sebentar. Nah, ini. Cahaya tidak tampak. Cahaya tidak tampak itu adalah cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, contohnya adalah yang pertama, sinar UV. Yang gambar atas itu, yang ada gambar uang. Gaza pernah lihat kalau di supermarket, di kasir, ketika Gaza ngasih uang, ya, itu pasti dicek sama kasirnya. Dicek di bawah sinar UV. Warna sinar UV itu adalah warna ungu. Pernah lihat, Gaza? Oh, enggak. Iya, jadi kayak gitu ya. Sinar UV itu tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, makanya disebut cahaya tidak tampak. Kayak gitu ya. Nah, fungsinya sinar UV adalah mengecek keaslian uang. Caranya gimana? Gaza nanti coba deh. Pinjem mama uang 50.000. Nah, di uang 50.000 itu nanti ada logonya. Logo yang bisa dilihat oleh sinar UV. Berarti itu tandanya uang asli, kayak gitu. Jadi fungsinya sinar UV adalah untuk mengecek uang itu asli apa palsu, kayak gitu, Gaza. Bentar ya. Kemudian, yang bawah sebelah kiri. Pernah lihat gambar kayak gitu, Gaza? Enggak. Itu adalah sinar X. Sinar X itu berfungsi untuk melihat bagian organ dalam manusia, tubuh kita.
Gaza pernah lihat ini nggak, gambar tulang nggak? Tulang manusia? Pernah. Nah, yang bisa melihat dengan jelas sinar X, yang bisa melihat tulang dengan jelas itu adalah cahaya sinar X. Nah, itu namanya ronsen. Misalnya nih, ada orang kecelakaan, patah tulang. Nah, supaya kita bisa lihat patah tulangnya itu sebelah mana, maka perlu adanya sinar, sinar apa? Iya, sinar X. Jadi, sinar X itu berfungsi untuk melihat tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Nah, coba lihat ini. Ini itu Gaza, gambar tulang rusuknya manusia. Bagian tulang dada. Tuh, bentuknya kayak gini. Nah, selama ini kan kita cuma bisa meraba aja kan ya tulang. Gaza bisa lihat tulangnya Gaza sendiri nggak? Enggak kan? Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya sinar X ya untuk melihat tulang atau organ dalam manusia. Kayak gitu. Coba lihat lagi gambar sebelah kanan bawah ini yang warna merah. Tuh, kalau Gaza pernah lihat film action, film superhero, nah ini pasti selalu ada di film-film nih. Ini adalah cahaya sinar infrared atau inframerah. Nah, coba dilihat di situ, cahayanya warna apa, Gaza? Merah. Warna merah. Kemudian di tengah-tengah ini biasanya itu ada barang berharga. Misalnya ini barang berharganya ya. Misalnya perhiasan. Nah, perhiasan ini biar tidak dicuri, maka dilindungi oleh sinar infrared. Nah, sinar infrared ini itu sebagai sensor. Kalau ada orang yang melewati sinar ini, maka nanti otomatis ada sensornya. Nah, sensor tadi dihubungkan ke polisi, misalnya seperti itu. Oke, sampai sini Gaza paham? Oke, coba sekarang kakak kasih pertanyaan. Sebutkan contoh cahaya tidak tampak. Ya, contohnya apa? Contoh cahaya tidak tampak. Ini yang ada di gambar. Coba lihatnya ada di gambar. Sinar X. Ya. Terus, ini apa? Sinar UV. Yang paling bawah ini namanya sinar apa tadi? Yang warna merah? Coba dibaca ini Gaza, sinar Sinar X. Ya, sinar X. Satunya tadi, kurang satu. Sinar infra Infrasonik. infrasonik. Infra inframerah, ya. Coba diulangi lagi. Contoh cahaya tidak tampak. Apa aja?
Ya. Sinar U. UV. Iya. Satu lagi. Sinar. Merah. Iya, inframerah. Oke. Cahaya yang tidak tampak itu bisa dilihat oleh mata apa enggak, Gaza? Enggak. Enggak. Ya, pinter. Lanjut ya. Sekarang kita ke sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Ya, cahaya lampu. Iya, cahaya lampu dan cahaya matahari itu merambat lurus sifatnya. Nah, contohnya ini Gaza. Senter. Lampu senter itu pasti merambat lurus. Gaza punya senter di rumah? Punya. Punya. Coba ambil sekarang senternya. Ada nggak? Nah, nyalain Gaza. Nyalain ditaruh di tangan. Gini. Ya, nyalain. Nah, terus taruh tanganmu di depannya senter. Taruh tangannya Gaza di depan senter. Gini. Coba dilihat. Cahaya senter yang Gaza nyalain tadi itu merambat lurus. Nah, nanti dicoba ya. Misalnya nih, Kak Ayu juga punya senter di HP. Coba perhatikan ini. Misalnya ini ya, ini senter ya. Kelihatan? Kelihatan Gaza senternya Kak Ayu? Kelihatan Gaza? Nah, misalnya Kak Ayu di sini punya kertas. Punya kertas. Ini senter. Nah, senter sama kertas ini merambat lurus. Tuh. Ya. Jadi senter sama kertas, cahaya dari senter itu merambat lurus. Kayak gitu. Contohnya lagi, cahaya dari jendela. Cahaya matahari dari jendela itu pasti merambat Lurus. lurus. Nah, coba sekarang ditulis sama Gaza. Siapkan buku sama alat tulisnya. Buku sama pensil atau pulpen. Ditulis. Ditulis sifat-sifat cahaya.
Apakah Sifat-sifat cahaya. 1. Sifat-sifat cahaya. 1. sudah 1. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus. sudah Oke. Contohnya, contoh. Contoh. Center. Center. S-E-N-T-E-R. Center dapat merambat lurus. Center dapat merambat lurus. Sudah? Sudah, oke. Next ya. Nah, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Percaya nggak cahaya tuh bisa menembus benda bening? saya Nah, yang pertama, nanti kalau selesai belajar sama Kak Ayu, nanti dicoba ya. Nanti siapin senter sama gelas kaca. Nah, coba nanti gelas kacanya Gaza Center. Kira-kira cahaya dari senternya bisa nembus gelas nggak? Nanti dicoba ya. Nah, berdasarkan dapat tidaknya cahaya dapat meneruskan benda, benda itu dibagi menjadi 2, Gaza. Ada benda gelap sama benda bening. Kalau benda gelap itu adalah benda yang tidak tembus cahaya. Kalau benda yang tidak tembus cahaya, berarti cahayanya tidak bisa menembus benda tersebut. Misalnya gini. Kakak praktekkan ya. Ini center. Ini Kak Ayu punya benda gelap. Ini dompet. Dilihat. Nah, apakah cahayanya menembus dompet? enggak Enggak, pinter. Kalau sekarang Kak Ayu punya kertas. Kertas nih, terang ya. Apakah cahayanya menembus kertas? menembus Iya, pinter. Nah, kayak gitu. Jadi, cahaya bisa menembus benda bening. Yuk, ditulis. Nomor 2. Ditulis, cahaya dapat menembus benda bening.
Cahaya apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. B-E-N-I-N-G. Bening. Sudah, oke. Nah, contohnya nih, apa? Cahaya yang bisa menembus benda gelap itu seperti ini, tembok. Dilihat di gambar, Gaza. Di situ kan ada tembok sama lampu ya. Kelihatan? Kelihatan? Ya, jadi itu tadi cahaya tidak bisa menembus tembok. Akhirnya, karena dia tidak bisa menembus tembok, akhirnya muncul bayang-bayang. Tahu bayang-bayang? Tahu. Nah, seperti gambar yang sebelah kanan itu. Itu adalah bayang-bayang. Jadi, cahaya yang di tembok. Nanti bisa kamu mainin. Misalnya nih, kamu taruh senter di tembok. Terus nanti bisa kamu bentuk bayang-bayang terserah kamu. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini. Cahaya tembus benda bening. Contohnya adalah kaca. Coba nanti Gaza di rumah praktek ya sama mama ya. Nanti siapkan kaca yang diisi air. Gelas kaca ya, gelas kaca atau gelas bening diisi air, kemudian nanti Gaza center. Nah, nanti dilihat tuh, apakah cahayanya bisa menembus gelas apa enggak. Kayak gitu ya. Nanti coba ya. Nah, sekarang Gaza tulis di bawahnya cahaya dapat menembus benda bening. Tulis contoh. Contoh titik 2. Ya. Kaca. Udah, oke. Next. Sifat cahaya yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Dipantulkan itu sama seperti Gaza pernah melempar bola. Nah, ketika Gaza melempar bola, maka bolanya kan akan balik lagi kan, twing gitu kan ya. Pernah kayak gitu? Waktu mainan sama Kenzo biasanya? Mainan bola, bolanya Gaza lempar ke bawah, terus tiba-tiba bolanya kembali lagi ke Gaza. Nah, itu namanya pantul. Nah, sama kayak cahaya, cahaya itu juga dapat dipantulkan. Coba sekarang Gaza tulis sifat cahaya yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Ya. Oke. Nah, contohnya gini Gaza. Pemantulan cahaya itu ada dua. Yang pertama adalah pemantulan baur. Pemantulan apa Gaza? Baur. Baur. Pemantulan baur adalah jika cahaya mengenai permukaan kasar dan bergelombang. Contohnya gini.
Gambar yang sebelah kiri bawah itu kan ada mobil ya. Nah, mobil kan ada lampunya. Ada lampu sorotnya kan mobil. Iya. Ketika mobil itu tadi berjalan di daerah yang bergelombang, yang jalannya itu nggak rata, maka cahaya dari mobil akan dipantulkan secara secara tidak teratur karena permukaannya kasar atau bergelombang. Tuh, coba dilihat gambar yang sebelah kanan ini. Yang tanda panah ke bawah, coba lihat Gaza. Yang tanda panah ke bawah, seperti ini. Nah, ini namanya cahaya datang. Apa namanya? Cahaya datang. Cahaya datang. Kemudian yang bawah ini adalah permukaan atau jalan yang bergelombang, nggak rata. Nggak rata kan ya? Nah, cahaya datang, kemudian ketemu sama permukaan yang bergelombang, akhirnya cahayanya tidak teratur. Kayak gini. Tuh. Nggak teratur kan? Itu namanya pemantulan baur. Kebalikannya nih. Ada yang namanya pemantulan teratur. Kalau pemantulan teratur, jika cahaya mengenai permukaan rata dan mengkilap. Misalnya, pemantulan pada cermin dan air yang tenang. Coba, Gaza ketika bercermin, yang kelihatan di cermin persis sama Gaza nggak? Persis. Iya, karena dia adalah pemantulan yang teratur. Permukaan cermin itu halus, ya, tidak ada yang bergelombang. Sehingga pemantulannya teratur. Sama kayak di air. Nah, dilihat ya gambarnya sebelah kanan itu gambar apa, Gaza? Gambar sebelah. Sungai? Iya. Nah, ya gambar sungai ya. Nah, karena air sungainya tenang sehingga seakan-akan sungainya itu seperti cermin. Jadi pohon yang ada di dekat sungai itu seperti kelihatan di air. Kayak gitu. Nah, kita bisa juga loh kita ngaca di air. Air yang permukaannya tenang. Nah, sekarang ditulis ya Gaza ya. Sudah tadi ya, cahaya dapat dipantulkan. Sudah ditulis belum? Sudah ditulis belum? Cahaya dapat dipantulkan. Sudah. Sudah. Kemudian di bawahnya ditulis lagi. 1. Pemantulan baur. Pemantulan baur. B-A-U-R. Ya. Nah, yang kedua, pemantulan, ini ditulis dulu. Contoh pemantulan baur adalah ini, permukaan kasar. Contohnya, permukaan kasar. Permukaan kasar. Sudah? Oke. Yang kedua, pemantulan teratur.
Ditulis, pemantulan teratur. Contoh, cermin dan air yang tenang. Ditulis sama seperti yang ada di gambar ya, di slide ya. Cermin dan air yang tenang. Udah. Oke, pinter. Lanjut ya. Kita lanjut ke jenis-jenis cermin. Nah, di rumah Gaza pasti punya cermin ya. Punya? Cerminnya besar apa kecil? Besar. Besar, wow. Nah, jenis-jenis cermin. Cermin itu sebenarnya ada 3 macam, Gaza. Yang pertama ada cermin datar. Cermin apa, Gaza? Datar. Datar. Cermin datar itu adalah cermin yang setiap hari kamu pakai di rumah. Sifat bayangannya adalah semu, tegak, dan sama besar. Ditulis ya. Jenis-jenis cermin. 1. Udah. Jenis-jenis cermin. 1. Cermin datar. Udah. Nah, terus ditulis lagi. Titik 2, sifat bayangannya ditulis sama kayak yang ada di gambar ya, di slide ya. Sifat bayangannya adalah semu, tegak, dan sama besar. Udah. Semu, tegak, dan sama besar. Udah. Sudah. Nah, coba dilihat. Di situ ada gambar apa aja ya, Gaza ya? Yang sebelah kiri itu gambar apa? Kucing. Kucing lagi ngapain? Berjemur. Lagi bercermin. Oke. Nah, yang dicermin sama gak sama ini wajahnya si kucing? Sama. Iya, sama. Kemudian yang tengah itu gambar apa? Gambar orang lagi bercermin ya. Iya, nah cermin itu sifat bayangannya semu. Semu itu artinya tidak nyata. Jadi, apa yang Gaza lihat di cermin itu benar, persis sama Gaza. Tapi sifatnya tidak nyata, ya. Makanya disebut semu. Jadi itu cuma bayangan aja, bayangannya Gaza. Apakah mungkin misalnya ketika kita bercermin,
cerminnya ikut ngobrol sama kita? Mungkin nggak? Enggak kan? Nah, makanya itu sifat bayangan yang ada di cermin datar itu disebut semu ya. Ini kakak punya contoh cermin datar. Cermin datar itu misalnya kayak gini tuh. Tuh, ya Gaza bisa lihat kan gambarnya Gaza? Nah, itu sifatnya semu ya. Kayak gitu. Kemudian, sifat dari cermin datar itu tegak. Bener ya, ketika Gaza bercermin, pasti gambarnya tegak. Nggak mungkin gambarnya belok-belok. Kayak gitu. Dan yang ketiga, pasti cermin datar itu sifatnya sama besar. Jadi yang dilihat Gaza di cermin itu ya sama kayak tubuhnya Gaza sekarang. Tingginya sama, besarnya sama, kayak gitu. Jadi sifat-sifat cermin datar itu apa aja Gaza? Ada 3. Sebutkan sifat cermin datar. 1. Semu. Yang kedua, tegak. Yang ketiga, sama besar. Oke, pinter. Jenis cermin yang kedua. Wow, ini apa ya ini ya? Ada gambar apa aja itu Gaza? Teleskop. Satunya yang tengah itu apa? Yang ada di mobil, spion namanya ya. Ya. Nah, benda-benda yang Gaza lihat tadi, yang ini itu namanya cermin cekung. Apa namanya? Cermin cekung. Iya. Cermin cekung itu adalah yang permukaannya itu cekung, ya. Yang bentuknya U. Coba, mumpung di situ ada senter, coba Gaza lihat senternya Gaza. Nah, coba diraba lensanya yang warna putih. Atasnya itu, atasnya center. Cahayanya center, layarnya. Nah, itu adalah lensa atau cermin cekung, bentuknya cekung. Kayak gitu. Ya. Nah, cermin cekung ini juga bisa kamu lihat di sendok. Tahu kan sendok? Tahu. Sendok itu kan ada permukaan yang jeglong atau cekung, ada yang permukaannya cembung. Ya kan? Coba Gaza sekarang ambil sendok deh biar lebih mudah. Kak Ayu juga mau ambil sendok. Ya, sendok. Nah, dilihat di situ yang permukaannya yang di depan, permukaan depan itu adalah cermin cekung. Coba lihat, coba Gaza ngaca di sendok. Ngaca di sendok. Ya. Gambarnya kelihatan nggak? Gambarnya Gaza. Kelihatan. Kelihatan. Kemudian tegak apa kebalik? Dilihat. Gambarnya Gaza tegak apa terbalik? Tegak. Tegak. Iya. Nah, yang depan itu namanya cermin cekung. Cermin apa, Gaza? Cekung. Cekung. Nah, baliknya sendok itu adalah cermin cembung. Ya, kebalikannya ya. Nah, coba sekarang ditulis Gaza. Cermin cekung. Yang kedua tadi bawahnya cermin datar. Cermin cekung
cermin cekung, sifat bayangannya semu, tegak, Udah? ya, semu, tegak, dan lebih besar. Udah. Udah. Oke, coba diulangi lagi sama Gaza. 3 sifat cermin cekung. Apa aja, Gaza? Tiga sifat cermin cekung. Bayangan. Kenapa? Bayangan. Iya, bayangannya gimana? Semu. Dan lebih besar. Iya, pinter. Terus sekarang ditulis contoh. Contoh cermin cekung. Apa? Apa aja yang ada di gambar ini? Contohnya ditulis, ayo. Contohnya. Apa itu yang ada di gambar? Center, spion, sama teles. Iya, yuk itu ditulis. Contohnya ditulis, Gaza. Contoh. Jadi contohnya ada 3 ya. Ada center, spion, sama apa? Teleskop. Teleskop. Sudah? Nah, itu cermin cekung. Nah, cermin cekung, jika letak bendanya cukup jauh dari cermin, maka bayangannya itu akan terbalik dan diperbesar. Coba nanti Gaza praktek ya. Kalau ada sendok, permukaan depannya sendok, nanti kamu ngaca yang agak jauh, maka nanti bayangannya akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Sebaliknya, kalau bendanya itu jauh banget dari cermin, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Kayak gitu, Gaza. Kita lanjut ya ke cermin yang terakhir. Nah, ini. Cermin cembung. Pernah lihat alat ini di jalan raya? Ya, pernah. Pernah. Nah, biasanya ada di mana, Gaza? Ada di mana? Kamu pernah lihat di mana? Jalan raya. Jalan raya. Nah, fungsinya apa sih kira-kira, Gaza? Alat ini fungsinya apa? Ya, Biar apa sih? Nah, Gaza kalau pernah lihat alat ini kan di jalan raya. Lebih tepatnya itu biasanya ada di persimpangan, di perempatan, gitu-gitu kan ya? Di gang-gang rumah. Nah, fungsinya adalah biar kita bisa melihat orang-orang yang mau belok.
kendaraan-kendaraan yang mau belok nanti kelihatan tuh di kaca cermin cembung yang ada di pinggir jalan. Kacanya kan besar banget ya. Dan bentuknya cembung. Seperti sendok yang bagian belakang. Nah, itu sama fungsinya. Cermin cembung. Jadi kalau cermin cembung, sifat bayangannya adalah semu, tegak, dan lebih kecil dari bendanya. Coba Gaza ngaca di sendok yang bagian belakang. Belakangnya. Kebalik. Nah, ngaca. Tuh, Gaza lebih kecil apa lebih besar? Gambarnya Gaza. Lebih besar. Kebalik nggak? Kebalik nggak gambarnya Gaza? Enggak. Enggak. Tuh, yuk ditulis ya. Sifat bayangan cermin cembung. Bayangan. Sifat bayangan cermin cembung. Udah. Nah, sifat bayangannya adalah semu, ditulis ya, semu, koma, semu, koma, tegak, tegak, dan lebih kecil dari bendanya. Udah. Oke, sip. Nah, kita lanjut ke sifat berikutnya. Cahaya dapat dibiaskan. Jadi, cahaya itu bisa loh merambat melalui dua media yang berbeda kerapatannya. Nah, ketika cahaya, contohnya nih misalnya ya, ketika cahaya matahari ada menyinari kolam renang misalnya ya, maka di situ akan terjadi pembelokan. Pembelokan ini Gaza yang dinamakan pembiasan. Nanti coba ya kalau wabah coronanya udah selesai, terus Gaza pengen renang, nah coba dilihat. Kolam renang yang kena matahari itu pasti kesannya akan lebih dalam. Gaza pernah nggak lihat kolam renang? Tiba-tiba itu kolamnya kok kelihatan lebih dalam ya. Nah, itu berarti cahayanya itu bisa dibiaskan. Kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, padahal kalau kita udah masuk kolam renangnya, ternyata kolamnya ya nggak terlalu dalam, kayak gitu. Tapi seakan-akan pandangan kita itu kalau di luar kolam renang itu kelihatannya kayak lebih dalam, padahal enggak. Nah, itu namanya cahaya dapat dibiaskan. Terus ada lagi contohnya nih Gaza. Yang sebelah kiri tuh ada gambar apa? Gambaran pensil sama gelas sama air. Iya, pensil, gelas, sama air. Nanti coba ya di rumah ya.
Siapkan gelas, bening, pensil, sama air. Nah, di situ yang dilihat Gaza apa itu? Pensilnya? Apa yang terjadi pada pensilnya? Besar. Kenapa? Besar. Pensilnya besar. Pensilnya kelihatan terpotong, ya enggak? Coba dilihat lebih jelas. Pensilnya kelihatan putus, kepotong. Tuh, itu karena terjadi pembiasan. Coba ya nanti ya di rumah ya. Pensilnya tuh seakan-akan kepotong jadi dua, padahal enggak. Jadi itu hanya apa ya? Hanya efek dari pembiasan cahaya kayak gitu. Coba ditulis. Sifat yang ke berapa ini tadi? Keempat ya? Cahaya dapat dibiaskan. Ditulis. Sudah? Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini. Cahaya dapat diuraikan. Tuh, contohnya apa itu, Gaza? Di gambar itu apa? Gambar apa itu? Pelangi. Pelangi. Gaza pernah lihat pelangi? Pernah nggak ya? Oh, enggak. Pelangi itu terjadi setelah apa, Gaza? Terjadi waktu apa? Setelah hujan. Iya, pinter. Jadi, pelangi itu adalah contoh cahaya yang ini dibiaskan atau diuraikan oleh matahari. Pelangi biasanya terjadi setelah hujan. Ya. Setelah hujan, kemudian muncul panas dari cahaya matahari, maka terbentuklah pelangi. Warnanya pelangi apa aja, Gaza? Di situ ada warna apa aja? Merah, Mm-mm. kuning, Merah, kuning, hijau, biru. biru. Udah. Udah. Sebenarnya warna pelangi itu banyak banget. Yaitu ada Mejiku Hibiniu. Singkatannya merah, jingga, kuning, biru, hijau, ya, ungu, nila dan ungu. Nah, itu Mejiku Hibiniu. Jadi banyak sekali warnanya. Indah nggak pelangi itu, Gaza? Bagus nggak? Bagus lah. Nah, jadi cahaya putih seperti cahaya matahari dan cahaya senter yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu, maka akan mengalami penguraian warna. Contohnya yang bisa warna pelangi itu yang sebelah kanan itu adalah casing dari HP, casing HP yang warnanya metalik. Nah, ketika terkena cahaya matahari, maka dia bisa berubah jadi pelangi, kayak gitu. Ayo Gaza, ditulis dulu. Pelangi. Bukan, 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Udah. Udah, oke. Contohnya, contoh pelangi. Ditulis, contoh pelangi.
Sudah? Sudah? Oke, lanjut ya. Wah, udah selesai. Sekarang latihan soal nih, Gaza. Ayo ditulis. Nomor 1, ditulis. Sebutkan sifat-sifat cahaya. Ayo ditulis. Ditulis ya, nomor 1 sampai 4 ya. Sudah? Oke. Coba sekarang kakak review nih, satu aja soalnya. Gaza langsung jawab ya. Nah, coba Gaza sebutkan 2 sifat cahaya. Matahari, Itu contohnya, sifatnya. Cahaya dapat titik-titik-titik. cahaya dapat membantu Terus satu lagi. Cahaya
Apa Cahaya dapat? Ini loh, apa ya? Tinggal dibaca. Cahaya dapat? Iya, cahaya dapat diuraikan. Kayak gitu. Nah, nanti itu PR-nya dikerjakan Gaza. Terus nanti hasilnya minta tolong Mama difoto, lalu dikirimkan ke Kak Larita ya. Ya, jangan lupa habis ini langsung dikerjain. Tadi soal-soalnya 1 sampai 4. Gaza juga nanti di rumah tetap belajar ya. Ini materinya sudah ada di grup. Nanti minta tolong Mama aja, Ma, aku mau belajar materi cahaya yang kemarin misalnya. Nah, nanti tinggal dibuka aja. Itu sudah ada soal, kemudian udah ada materi-materi beserta gambar-gambar seperti ini kayak gitu. Di rumah tetap belajar ya Gaza ya. Ya. Oke, sip. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada. Oke, kalau gitu kakak tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih Gaza sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gaza. Jangan lupa belajar. Jangan lupa dikerjakan apa? Dikerjakan apa? PR. PR-nya, pinter. Dadah.